Oke guys, hari ini kita akan melakukan pengeboran sumur secara manual guys. Ini udah kita setting-setting ya, dan untuk titik lokasinya atau titik sumber mata airnya udah kita tentukan ya. Ini tidak menggunakan alat apapun atau alat yang canggih, hanya menggunakan insting ataupun feeling guys. Untuk tahap pertama kita akan melakukan pengeboran dengan mata bor atau mata pisau dengan ukuran 3 inch ya. Kita target dengan kedalaman 18 sampai 20 meter. Kalau udah mencapai kedalaman 18 sampai 20 meter baru kita akan ganti mata pisaunya atau mata bornya dengan ukuran 4 in guys, seperti itu guys. Oke guys, kita akan melakukan penggantian pipa besinya guys ya. Ini pipa besi ini akan kita bongkar atau kita lepas, kemudian kita ganti dengan ukuran pipa yang lebih panjang guys, yaitu ukuran pipa 6 meter guys. Untuk ukuran pipa atau panjang pipa besinya ada yang berukuran 1,5 meter, 3 meter, dan yang paling panjang 6 meter guys. Oke guys, kita lepasin dulu semuanya, pipanya dan handle guys, baru akan kita ganti. Oke, saatnya kita bongkar atau kita lepasin pipa besinya guys, akan kita ganti dengan ukuran pipa yang lebih panjang guys. Kita bongkar dulu satu persatu. Ini jangan sampai lepas guys, kalau lepas bahaya guys, susah untuk diambil guys. Ini benar-benar dilakukan dengan kuat, hati-hati, dan jangan sampai lepas atau merosot ke bawah guys. Nah ini dia guys, mata bor dengan ukuran 3 in ya, akan kita bongkar dulu, terus kemudian kita pasangkan ke dalam pipa besi dengan ukuran 6 meter guys. Kita lepasin dulu, kemudian kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi dengan pipa besi dengan ukuran 6 meter guys. Sebelum dipasang kita kasih isolasi dulu biar nempel dan pekat dan lebih kuat tentunya guys. Oke, saatnya kita pasang lagi ke dalam titik sumber mata airnya guys. Kita tancapin, kita masukin pelan-pelan guys. Oke, saatnya kita pasang handlenya, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci tentunya guys ya. Dan untuk bagian atas kita pasangkan selang untuk mendorong air yang disedot dari mesin dieselnya guys. Oke, kita kencangkan dulu untuk handlenya, baru kita kemudian pasang selang dan pipanya guys. Untuk bagian sambungan pipa besinya kita kasih kain guys ya, biar tidak ada air yang muncrat atau menciprati muka kita guys ya, dan biar angin-anginnya nggak keluar guys, biar penyemburannya lebih maksimal guys. Oke, kita nyalakan mesin dieselnya, baru kita genjot-genjot, baru kita pompa-pompa guys. Kalau handlenya udah mentok sampai bawah, kita kendorin, kita geser ke atas lagi guys, kemudian kita pompa lagi seperti itu guys, sampai kedalaman yang sudah ditargetkan guys.
Kalau udah mentok baru kita sambungin pipa yang baru nih guys ya. Sebelum disambungin kita matikan dulu mesin dieselnya, kemudian kita bongkar-bongkar semua sambungannya, semua handle-nya, baru kita sambungin atau kita tambahin pipa dengan ukuran yang sudah ditentukan guys. Oke, kita saatnya menyambung pipa besinya guys. Untuk cara kerjanya, kita membuat kubangan, kemudian diisi air, kemudian air kubangan ini disedot menggunakan diesel, kemudian disemburkan ke dalam pipa besi guys yang menancap ke dalam titik sumber mata air. Kemudian mata bor menancapkan itu ya, kemudian lapisan tanah, lumpur, pasir dan lain-lain akan terkikis dengan adanya semburan air guys. Lalu semburan air tersebut akan mengalir ke dalam kubangan tadi guys. Jadi seperti itu guys ya, terus menerus mengalir ke dalam itu aja guys. Oke guys, ini udah kita bor dengan kedalaman sekitar 18,5 meter guys ya. Ini udah cukup. Kemudian kita akan bongkar atau akan kita lepasin pipa besinya, kemudian kita akan menggantikan mata bor dengan ukuran 4 in guys. Kita akan bongkar dulu nih guys. Nah ini guys, pipa besi yang ukuran 6 meter ya, yang udah paling ujung nih atau yang terakhir akan kita bongkar. Ini harus hati-hati guys, karena ukurannya 6 meter, berat dan harus hati-hati jangan sampai membuat kita celaka guys. Nah alhamdulillah berjalan lancar. Baru kita akan bongkar mata bornya atau mata pisaunya, akan diganti dengan ukuran mata bor dengan ukuran 4 in guys. Saatnya kita lepas dulu guys ya, untuk mata bor dengan ukuran 3 in kita lepas menggunakan kunci tentunya ya. Baru kita pasang mata bor dengan ukuran 4 ini guys. Sebelumnya kita kasih solasi dulu ya untuk bagian beratnya, kemudian kita pasangkan, kemudian kita kencangkan guys, seperti itu guys. Saatnya kita masukkan atau tancapkan ke dalam titik sumber mata air yang sudah dibor tadi guys. Kenapa kita nggak langsung menggunakan mata bor dengan ukuran 4 in langsung? Karena tentunya akan lebih berat tenaganya guys ya. Makanya kita harus menggunakan ukuran yang lebih kecil dulu, baru dengan ukuran yang lebih gede guys.
Oke guys, setelah kita mengebor dengan ukuran mata bor 4 in dengan kedalaman 18,5 meter, udah selesai ya. Baru kita bongkar atau kita lepasin pipa-pipa besinya. Kemudian kita akan memasuki tahap selanjutnya ya guys. Oke guys, kita bongkar dulu guys. Black Kintang. Iya kali kita ngalang-aling. Lap anu nek lap garing apa? Ora tenan. Hah? Nggih. Kemudian kita memasuki tahap pengesingan guys ya. Kita memasukkan pipa paralon dengan ukuran 3 in ya. Kemudian kita sambung-sambungkan. Ini menggunakan pipa paralon sekitar menghabiskan 3 sampai 4 batang guys. Satu batangnya panjangnya 4 meter guys. Kita sambungin. Jangan lupa kita kasih lem biar lebih kuat tentunya guys. Kemudian kita masukkan pipa yang lebih kecil guys ya. Pipa ini bertujuan untuk menyemburkan air yang disembur dari diesel dengan tujuan biar kandungan tanah, pasir, lumpur akan keluar dari dalam titik sumber mata air guys. Oke, kita masukin dulu guys ya. Nah ini guys namanya tahap penyemburan guys ya. Air yang dari luar kita semburkan ke dalam titik sumber mata air dengan tujuan kandungan tanah, lumpur, pasir dan lain-lain bisa keluar guys ya, sehingga air nantinya bisa lebih jernih dan lebih maksimal guys, seperti itu guys. Setelah proses penyemburan udah selesai, baru kita tahap selanjutnya yaitu tahap penyedotan guys ya. Air yang dari dalam kita sedot menggunakan mesin diesel sampai air yang keluar dari titik sumber mata air itu berubah menjadi jernih, bening dan tidak berbau guys. Proses ini biasanya memerlukan waktu 1 sampai 2 jam guys. Setelah cukup lama disedot, airnya menjadi keluar lebih jernih, bening dan tidak berbau guys. Setelah proses ini selesai, baru kita akan membongkar mesin-mesin dan kita akan melakukan pemasangan pompa airnya guys. Proses ini memerlukan waktu sekitar 2 hari guys ya, kadang sehari ataupun kadang 2 hari guys, tergantung tempatnya guys. Oke, saatnya kita bongkar-bongkar peralatannya dulu, kemudian kita bongkar, kita rapikan, kita bersihkan, baru kemudian proses selanjutnya yaitu proses pemasangan atau instalasi pompa airnya guys. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam satu profesi, sampai jumpa dan terima kasih guys. Beda.